Ya teman-teman kita lagi berusaha untuk sit up. Billy. Billy. Nah, ayo. 99. 99. Ayo. 3002. 3002 kasih semangat. Ayo. Billy. Ayo. Billy, ayo. 3004. 3001. Kami tepuk tangan buat Ayo sama Billy. Aduh. Nah, Dok, gini dok biasanya. oh itu bukan. Saya mau nanya nih. Ayo Billy, Billy. Saya habis makan lagi. Sit up tadi mau ngapain? Sit up tadi mau ngapain? Ngecilin perut kan? Ngecilin perut. Hah? Ayo ngecilin perut. Memperkuat otot perut. Oh, tapi ini sebenarnya perutnya bohongan ya, ini kostum. Bohong. Saya yakin Anda sudah berusaha untuk diet, akhirnya berat badan Anda turun, ya, berat badan turun, rajin olahraga, tapi perut kok masih gede aja alias buncit. Ada apa dengan tubuh Anda? Nah, kita akan menjelaskan ada 3 mitos seputar perut buncit. Salah satunya adalah sit up. Sit up. Ya, banyak orang berpikir bahwa sit up itu bisa mengecilkan perut, mengurangi lemak. Apakah itu benar? Mike, benar nggak? Bisa juga, tapi bikin bengkak juga kan? Bikin bengkak juga. Kenapa no? Karena kata personal trainer saya, Iya. silat itu buat memperkuat otot perut, bukan Jangan untuk percaya menghilangkan badan lemak. aja nggak berbentuk. Jadi memang iya, damatnya gini, kalau Anda istilahnya masih seperti Ayong, ya jangan terlalu banyak sit up. Tadi jawaban Ayong benar, sit up itu hanya memperkuat otot perut, bukan mengurangi lemak. Basically yang namanya perut buncit itu karena lemak. Lebih baik banyakin keluar energi alias treadmill. Treadmill lari ya. Lari, ya Cardio. ya kardio. Kemudian kurangi yang namanya asupan makanan tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak. Lemak jahat tentunya. Nah, yang kedua mengenai usia. Banyak yang mengatakan kalau di atas usia 40 tahun, perut buncit itu biasa. Nyalahin usia. Perut lu buncit, ya udah di atas 40 ya wajar lah. Akhirnya melupakan yang namanya olahraga. Mengontrol makanan. Nah, kita ada percobaan nih. Asik. Billy, Saya ayo. kiri, Dok. Ya, Makan. Billy, ayo, Mike di depan. Oke. Nah, kalau tadi kan Billy bilang makan gorengan, kemudian minum teh manis. Teh manis es gitu-gitu ya dok. Iya. Pada kebiasaan seperti ini ya, ini teh manis nih. Ini anggaplah Billy ya. Minum teh masuk. manis tuh. Tuh, buncit perutnya. Hamil. Ini kalau kebiasaan terjadi setiap hari. Kemudian makan lagi yang namanya nasi. Nasi. Maaf ya. Nasi. Ini karbohidrat. Cek. Oh, makin buncit kan? Wah. Pada dasarnya bukan usia yang harus disalahkan, tapi sesuatu yang kita konsumsi. Dengan bertambahnya usia, proses pencernaan memang menurun, metabolisme menurun. Jadi mulailah untuk menurunkan sesuatu yang berbau yang namanya tinggi karbohidrat dan gula. Untuk mengurangi perut yang buncit, saya punya solusinya. Kita punya makanan yang tinggi kalsium. Mike, lu suka tahu? Suka. Nah, yang penting pengolahannya. Tahu ini kalsiumnya tinggi. Kemudian keju. Suka banget. Makanan bule nih keju. Bule kan? Keju. Bukanan bule ya. Lalu kacang almond. Almond tuh saya paling Kamu suka? Lalu ada bayam. Lalu ada brokoli. Ya. Brokoli. Jadi istilahnya ini kan gemuk. Ayo kita masukin. Ini tinggi kalsium. Nah, ya. Terus makan tahu, ya. Nah, ternyata pelan-pelan perut kempis karena kita mengkonsumsi tinggi kalsium. Kalsium ini dipercaya bisa membantu proses metabolisme lemak. Makin kempis. Terus kita makan bayam, diolahnya ditumis ya pakai minyak zaitun biar tetap bagus ya. Makin kempis. Kalau almond gak usah deh, gak usah dimakan, untuk saya aja ya. Kita aja. Untuk kita aja. Nah, jadi dengan rutin mengkonsumsi makanan dengan tinggi kalsium ini bisa membantu metabolisme lemak di perut sehingga membantu mengurangi perut buncit. Nah, mitos yang ketiga ini orang banyak percaya mengkonsumsi makanan rendah lemak katanya bisa mengurangi perut buncit. Yuk kita pindah ke mitos yang ketiga. Nah, kita umpamakan ya, ini adalah lemak jahat yaitu busa. Mike, kamu lebih mendeskripsikan lebih bagus ya. Lebih bagus. Ya. Ayo naik, Sabar, masuk. Mike. Sabar, Mike. Oke. Buka sepatu nih. Ini adalah kebiasaan dari Ayong. Suka mengkonsumsi Bismillahirrahmanirrahim. tinggi kalori dan tinggi gula. Yang ini copot aja, Yong. Oh iya. Ya. Emang disemprot dia? Di bagian bawah, bagian bawah. Mandi Oh, busa. iya. Mandi busa ya. Semprot Mike. Semprot, Mike.
Oh, nah, Bill, ini kan busa ini dia gambarkan sebagai lemak jahat Lemak nih. jahat si Mike yang megangnya. Nah, Mike yang pegang nih lemak Oke. jahat. Kamu sebagai lemak baik. Lemak baik. Nah, jadi melawan lemak jahat adalah dengan lemak baik. Hilangin, Oke, Bill. bila hilangin Nih, lemak ya. jahatnya ya. Billy kan sebagai lemak baik nih. Lu terima kasih sama gua. Ya, terima kasih, Bill. Oh. Wih, tepuk tangan itu usaha untuk menghilangkan lemak jahat. Bicara masalah lemak baik, apa aja sumber dari lemak baik? Yang pertama adalah minyak zaitun. 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 Ya, minyak zaitun, tapi Alias jangan olive oil. untuk gorengan, alias olive oil hanya untuk dressing. Tapi mau- kalau sorry dok, kalau misalkan minyak zaitun digoreng itu jatuhnya lemak apa? jadinya kayak minyak biasa dan bahkan akan menjadi radikal bebas. Jangan Hmm. terlalu panas. Kalaupun iya misalnya kita masak sesuatu, misalnya bayam, tumis bayam di terakhir tuh kan bayam udah selesai tuh. Api udah dikecilin, disiram minyak zaitun boleh. Tapi kalau di awal kayak masak telur semata sapi, telur? Iya. itu nggak boleh. Oh gitu. Ya, gitu. Nah, ini apa ibu-ibu? Alpukat. Nah, alpukat ini kaya akan lemak baik. Ya, jadi dimakan gitu aja. Yang sering orang salah, ya, saya mau diet, saya makannya adalah jus alpukat. Oh. Campurannya yang luar biasa keliru. Campurannya apa? Coklat gitu. Coklat, susu, gula, sirup, atau Anda suka makan salad bisa dengan Lemon. lemon. Dan tidak kalah pentingnya ini apa? Cabai. Cabai. Ada apa dengan cabai? Apakah cabai bisa mengurangi lemak? Ternyata enzim yang namanya capsaicin Capsaicin. di cabai ini ya capsaicin ya di cabai ini membantu Capsaicin. proses metabolisme lemak. Ya, gitu ya Bill ya. Silakan Bill coba. Oh ini pedas. Soalnya di segmen sebelumnya kamu rajin makan. Enggak, saya nggak suka ini saya. Saya suka coklat. Oh berarti kalau misalkan nggak tahu tuh bener-bener ya kalau saya tuh sebenarnya mau diet dok. Ya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai sama makanan tuh malah jatuhnya ntar malah sakit atau Iya. malah tambah apa gitu ya dok ya. Benar, Nggak sembarangan. jadi- Jadi kalau menurut dokter tuh kalau diet yang bagus tuh apa sih makannya tuh pagi siang sore tuh apa sih sebenarnya? Nah ini Kalau boleh tahu. perhatikan cara pengolahannya sebenarnya semuanya bagus. Ya sumber-sumbernya udah benar tapi biasa cara pengolahannya yang keliru Bill. Oh gitu. Nah, nanti kita bahas ada superfood di segmen terakhir. Yes. Makanya bilang sama pemirsa kalau pengen hidup sehat nanti ikutin superfood dari Oke. Dr. Oz Indonesia, Oke, Dr. buat Rian ya. pemirsa yang pengen hidup sehat, ikutin terus di Dr. Oz Indonesia. Ada superfood. Pastinya ada superfood. Setelah Jangan ini, kemana-mana setelah yang satu ini. Jadi tetap di Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Ya Allah. Manfaat berkeringat bagi kesehatan. Langsung kurus tuh dok. Lemak saya langsung kurus. ya. Saya- Nah, Billy ternyata mewujudkan dengan faktanya Iya. ya berkeringat untuk menurunkan berat badan.